Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah dalam rangka menyampaikan dinul Islam. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih komitmen dengan dinul Islam ini. Saudara mahasiswa sekalian yang saya hormati, peserta Baitul Arqam Purna Studi, apa yang kita lakukan hari ini yaitu pembekalan dalam Darul Arqam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti mendapatkan pencerahan buat kita semua. Saya diberi amanah untuk menyampaikan tugas yaitu tentang paham agama dalam Muhammadiyah. Menurut Muhammad Jindar Tamimi, beliau ini adalah sekretaris Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1985. Ketika itu pimpinan pusatnya adalah Bapak Air Fahrudin. Beliau mengatakan, berdirinya Muhammadiyah didorong oleh paham agama. Dengan menghayati agama, mengamalkan agama, memperjuangkan agama, lalu terbentuk identitas Muhammadiyah. Jadi bentuk identitas Muhammadiyah itu adalah agama. Jadi berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan dalam mengembangkan isi Al-Quran, dalam mentadaburi, mengkaji isi Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104, yang berbunyi yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Beliau mengkaji ayat ini, beliau beristihad apa yang terdapat dalam ini. Hingga di dalam ayat itu dikatakan, adakanlah suatu kelompok yang mengajak kebajikan dan mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang menang. Di sana dikatakan wal takum minkum, adakan satu kelompok. Kelompok ini mengisyaratkan bahwa membawa Islam ini harus bersama-sama. Kebersamaan itu harus tertata dengan rapi. Oleh karena itu Ahmad Dahlan mengatakan bahwa perlunya bersama-sama bagaimana menggerakkan orang-orang Muhammadiyah atau orang-orang Islam ketika itu belum Muhammadiyah. Dengan menghayati agama, mengamalkan dan memperjuangkan isi daripada Al-Quran itu, maka berdirilah Muhammadiyah. Jadi adanya Muhammadiyah sebelumnya adalah pemahaman Ki Haji Ahmad Dahlan dalam memahami agama. Hingga keluarlah kata-kata organisasi Muhammadiyah hasil istihadnya. Dan nama Muhammadiyah itu sendiri beliau agar mengistimbatkan kepada Nabi Muhammad. Hingga beragama pun kita bukan mengikut pada Ahmad Dahlan. Beliau justru menganjurkan kita mengikut kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan menghayati dan mengamalkan agama, maka beliau mendirikanlah suatu kelompok atau suatu organisasi yang berdiri dengan Muhammadiyah. Hingga berharap orang-orang Muhammadiyah dalam menjalankan agama mencontoh dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masih menurut Jindar Tamimi, beliau mengatakan lahirnya Muhammadiyah dari tiada menjadi ada. Didorong oleh paham almarhum Ki Haji Ahmad Dahlan tentang apakah agama itu. Hingga pemahaman beliau inilah maka lahirlah suatu organisasi bagaimana mengumpulkan orang-orang banyak untuk mengorganisir umat Islam dalam menjalankan suatu gerakan umat. Karena kondisi waktu itu umat Islam masih terpecah-pecah hingga berkelompoklah dirikanlah suatu organisasi. Maka untuk dapat memahami Muhammadiyah yang sebenarnya harus dimulai dari memahami Islam yang sebenarnya. Sungguh menghayati Islam yang sebenarnya dan bersemangat untuk memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Hingga idealnya orang Muhammadiyah itu
sudah beragama, sudah memahami agama, maka bersama-sama dengan Muhammadiyah untuk mendakwahkan Islam. Kalau orang hendak memahami Muhammadiyah tetapi berangkat pemahaman semacam itu, maka yang hanya menemukan Muhammadiyah, artinya hanya mengenal Muhammadiyah saja, tapi tidak memahami agama, maka tidak bakal akan mengenali idealismenya. Karena akan timbullah sekelompok-kelompok organisasi yang mereka akan dibawa kemana organisasi ini. Muhammadiyah sebenarnya adalah wujud pemahaman tentang agama dan wujud pengamalan agama itu sendiri. Artinya ada isyarat-isyarat berkelompok bersama-sama untuk memperjuangkan ajaran Islam ini secara bersama-sama. Ya, bukan berarti secara sendiri-sendiri tidak boleh, bisa saja dilakukan. Tetapi alangkah idealnya kalau bersama-sama dengan satu kelompok, satu organisasi ditata dengan rapi, maka Islam akan lebih baik dibandingkan kita melaksanakan dengan sendiri-sendiri. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah dengan tegas dikatakan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan mengajak pada kebajikan dan mencegah kemungkaran, dan tajdid, pembaharuan, pemurnian, dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Muhammadiyah berasaskan Islam. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita bekerja terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Artinya Muhammadiyah bagaimana yang inginkan diwujudkan terwujudnya masyarakat yang sebenarnya? Masyarakat yang menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, ya sesuai dengan tuntunan kita berdasarkan pada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran Sunnah Rasulullah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan akhrawi. Jadi kita berkeyakinan bahwa agama itu datangnya dari Allah sejak zaman Nabi Adam, Nabi-Nabi selanjutnya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, hingga disempurnakan ajaran itu pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai merupakan rahmat, rasa kasih sayang Allah kepada manusia. Diberinya petunjuk sepanjang masa agar manusia itu dapat menjamin kesejahteraannya. Oleh karena itu petunjuk ini harus dipelajari, dipahami, diikuti dan diamalkan. Di dalam himpunan putusan tarjih dikatakan juga agama adalah yang disyariatkan Allah perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larang-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Berikutnya, agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apakah yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan tersebut di dalam As-Sunnah yang sahih berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul, di dalamnya ada perintah-perintah, anjuran-anjuran untuk kebaikan manusia, dan termasuk ada larangan-larangan apa yang dilakukan manusia untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam mengamalkan, Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan kepada Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam di dalam matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan Nabi Muhammad, merupakan pedoman yang di dalamnya berupa perintah, anjuran yang diamalkan dan dikerjakan. Tidak hanya sekedar pajangan saja dalam kehidupan. Justru untuk mengamalkannya itu harus memahami apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Dan Sunnah Rasul merupakan penjelasan pelaksanaan ajaran Al-Quran itu sendiri. Apa yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Hingga merupakan penjelas daripada isi Al-Quran. Dan Al-Quran dan Sunnah ini merupakan hukum yang qat'i, yang jelas, tegas. Yang tidak akan berubah lagi. Yang harus kita pedomi sebagai sumber ajaran Islam.
Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanazza'tum fi syai'in faraddu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menjelaskannya bahwa kita diperintahkan orang-orang beriman ini untuk berpegang teguh pada perintah Allah dan Rasul. Perintah Allah berupa Al-Quran dan perintah Rasul ada dalam sunnah Rasulullah. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita berpedoman pada masing-masing. Di sinilah letaknya. Artinya kalau kita sudah berpedoman pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul, semua keterangan penjelasan pendapat ulama pun kita dapat rangkum di dalam Al-Quran itu sendiri. Kenapa Muhammadiyah di dalam menjalankan agama tidak bermazhab? Karena tidak ada keterangan tegas kita harus bermazhab itu. Karena kalau kita memahami Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul, pemikiran-pemikiran para ulama itu selama tidak bertentangan jelas di dalam ayat ini, maka kita patut untuk mengikutinya karena sesuai dengan ruh daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dan pendapat para ulama itu tidak semuanya mutlak benar. Karena ulama itu bermacam-macam. Dari sudut pandang yang berdasarkan standar ilmu pengetahuan yang masing-masing. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf, ahli tafsir, hingga berpandang bermacam-macam. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak menggunakan mazhab atau bukan berarti tidak memuliakan para mujtahid. Muhammadiyah memuliakan orang-orang pemikir mujtahid, para ulama-ulama zaman dahulu, para imam-imam yang mereka telah beristihad benar-benar dalam mengkaji isi Al-Quran. Tetapi tidak semuanya kemutlakan benar itu ada para ulama. Yang mutlak kebenaran itu adalah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya bukan berarti kita tidak sependapat dengan pendapat para ulama. Selama pendapat ulama itu tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Muhammadiyah di dalam bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam meliputi bidang-bidang. Yaitu akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Dalam bidang akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Jadi dalam konsep Muhammadiyah dalam berakidah harus murni betul-betul menghambakan diri dan menyembah kepada Allah. Jangan sampai terkontaminasi perbuatan-perbuatan musyrik atau syirik atau perbuatan bid'ah yang akan menjerumuskan kita pada masuk neraka. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, dosa syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni. Kecuali kalau dia masih hidup adalah bisa bertobat kepada Allah dan memperbaiki soal akidahnya. Yang kedua, dalam bidang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersemedi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Kenapa? Karena akhlak ini menurut Imam Ghazali adalah sebuah sikap atau tingkah laku manusia melaksanakan kebaikan itu tanpa berpikir panjang, spontan. Selama itu berbuat kebaikan, artinya memang datang dari itikat manusia itu sendiri, melaksanakan perbuatan baik yang tanpa ada perintah. Artinya berbuat baik itu selama kebaikan kita lakukan sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis, maka tidak ada pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dalam bidang ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Nggak dalam Muhammadiyah, konsep Muhammadiyah lah kita mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah soal ibadah. Ibadah itu bisa dibagi dua. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus.
Ibadah khusus adalah ibadah yang telah dituntunkan tata cara dan pelaksananya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan ibadah umum adalah ibadah untuk kemaslahatan kehidupan manusia yang tidak dicontohkan dan diserahkan manusia itu sendiri untuk kemaslahatan manusia. Itu ibadah umum. Dan dalam ibadah umum, dalam kaidah ushul fikih dikatakan, kamu laksanakan apa saja kehidupan dunia ini selama tidak ada larangannya. Selama tidak ada yang melarang. Tapi kalau dalam ibadah khusus, ibadah yang dilakukan oleh manusia karena berdasarkan perintah. Ibadah khusus misalnya sholat, puasa, zakat, kan ada perintah dan anjuran kalau dia itu sunnah. Tetapi kalau ibadah umum, selama tidak dilarang, selama tidak itu haram, selama itu tidak membuat fasad kerusakan ke muka bumi, maka silakan laksanakan untuk kebaikan manusia. Ibadah, menurut Perusahaan Tarjih dikatakan, ibadah ialah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Hingga dalam konsep Muhammadiyah dalam Perusahaan Tarjih dikatakan, ibadah adalah mendekatkan diri. Semua apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, baik itu ibadah khusus ataupun ibadah umum, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Dan menjauhi larangannya. Kalau sudah dilarang ya jangan dikerjakan. Itu tegas larang. Dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Yang segala diizinkan ini adalah ibadah-ibadah umum selama tidak ada larangan. Maka dikatakan ada ibadah umum, segala amalan yang diizinkan, dan ibadah khusus, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, akan perinciannya dengan tingkah dan tata cara tertentu. Ya, kita ittiba kepada Rasulullah bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah khusus yang telah ditentukan. Dalam bidang muamalat duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Jadi masalah muamalah ini hubungan manusia kepada alam, kepada sesama manusia, kepada makhluk lain. Dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan itu dalam bidang ibadah kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membuat satu kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah disebutkan, Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai penjelasan adalah pokok dasar hukum ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar dan akal pikiran atau ra'yu adalah alat untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan untuk mencari cara dalam melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna kemakmurannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang sangat penting dan luas. Begitu pula akal pikiran bisa mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama. Hingga Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad itu senantiasa terbuka. Dalam konsep Muhammadiyah, pintu ijtihad itu tidak pernah ditutup atau tertutup. Tinggal kemampuan manusia itu sendiri. Jangan sampai menutup ijtihad, jangan sampai menutup pengkajian isi-isi Al-Quran sendiri. Kalau kita berhenti mengkaji isi Al-Quran, maka dengan sendirinya tertutup. Oleh karena itu dalam konsep Muhammadiyah, pendirian bahwa ijtihad itu tetap terbuka. Dan yang membuka adalah kita sendiri. Apa yang kita pikirkan untuk kemaslahatan manusia ini. Muhammadiyah berpendirian bahwa orang dalam beragama adalah berdasarkan pengertian yang benar. Dengan ijtihad atau ittiba. Hingga pendirian dalam beragama itu kita mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Atau berijtihad menggunakan akal pikiran yang sungguh-sungguh apabila tidak adalah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Hingga bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Muhammadiyah menetapkan tuntunan berhubungan dengan masalah agama, baik kehidupan perseorang atau kehidupan gerakan, adalah dengan dasar-dasar seperti tersebut di atas, dilakukan dalam musyawarah oleh para ahlinya, dengan cara yang sudah lazim disebut dengan tarjih. Ialah membanding-banding pendapat-pendapat dalam musyawarah, dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Jadi, ijtihad kalau dilakukan bersama-sama,
dalam mengeluarkan hukum ataupun mentarjihkan isi daripada Al-Quran itu sendiri dengan melalui musyawarah, tidak diambil seorang perseorangan atau pendapat perorangan, karena ini menyangkut orang banyak, menyangkut umat yang banyak. Khawatir jangan sampai terjadi kesalahan di dalam menjalankan agama, maka ditarjihkanlah, membanding-bandingkan, mengukur dan dimusyawarahkan mana dasar yang lebih kuat kepada Al-Quran dan Sunnah hingga bisa dilaksanakan untuk kemaslahatan manusia. Dalam bertarjih bukan berarti Muhammadiyah mengumpulkan pendapat-pendapat begitu saja, enak saja kalau kita hanya mengumpulkan, menyimpulkan. Justru dengan tarjih ini kita lebih mendalami bagaimana pendapat-pendapat para ulama lain. Misalnya pola pikir Imam Syafi'i, pola pikir Imam Hanafi, pola pikir Imam Hambali. Ya, oleh karena itu harus dipahami betul pemikirannya, bagaimana metode ijtihadnya. Apakah menggunakan kias, menggunakan istisab, dan semuanya itu adalah salah satu jalan yang jelas antara satu dengan lain. Pendapat para ulama itu bisa berbeda. Tapi perbedaan itu pada dasarnya kita bisa menuntut kesimpulan yang mana yang lebih dekat kepada isi pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah dalam memaknai tajdid mengandung pengertian pemurnian dan pembaruan yang dinamis. Pengertian pemurnian artinya kita kembalikan dalam beragama, dalam masalah ibadah khusus, kita mengambil pemurnian kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Atau purifikasi, pembersihan dari masalah-masalah unsur-unsur bid'ah yang jelas bersimpangan dengan tuntunan dari Rasulullah. Dan pembaruan, memperbarui dalam kehidupan secara dinamisasi, dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang harus kita angkat dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita berikan jalan keluar dalam kehidupan? Tidak statis dalam kehidupan itu. Dengan dasar cara memahami agama seperti di atas, Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan kesatuan ajaran yang tidak boleh terpisah dan meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Merupakan satu kesatuan, tidak bisa hanya berdiri sendiri saja. Akidah adalah pokok daripada ajaran agama, keyakinan kita yang jelas pada dasarnya keyakinan kita kepada Allah. Dan akhlak, di samping kita berakidah harus berakhlak dengan baik. Dan akhlak kita sesuai dengan tuntunan sampai ke Rasulullah. Merupakan satu kesatuan. Kalau akhlak kita baik, akidah kita baik, mudah-mudahan akan diterima oleh Allah apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Ibadah pun ajaran yang berhubungan dengan peraturan tata cara hubungan manusia dengan Allah. Ibadah kita itu tidak hanya sekedar ibadah-ibadah saja, tapi dalam rangka kita iman kepada Allah. Setelah melaksanakan ibadah, kita aktualkan dalam kehidupan bagaimana tingkah laku kita sesuai dengan ibadah yang kita lakukan. Begitu juga masalah muamalah duniawiyah dalam rangka kita iman kepada Allah dan menjalankan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibadah merupakanlah tatanan binaan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan ajaran agama. Hingga akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Merupakan satu kesatuan. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air, mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negeri yang adil dan makmur dan didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara, merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh agama. Dikala itu zaman kemerdekaan adalah banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah membuat kesepakatan bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita untuk keselamatan bangsa kita dalam rangka kita menjalankan negara untuk suatu negeri yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bangsa kita ini, Pancasila merupakan dasar negara. Adalah kesepakatan para tokoh-tokoh kita yang tidak menyampingkan satu dengan yang lain. Karena di negara kita ini adalah banyak bermacam-macam agama yang lain. Selain Islam ada juga agama lain yang ada di negara kita. Dan untuk memakmurkan bangsa ini adalah tugas kita bersama-sama sebagai umat Islam, sebagai khalifah fil ardi, untuk mengembangkan, memelihara, mengembangkan kehidupan dunia hingga apabila tercapai suatu kebersamaan, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, mudah-mudahan negara kita akan tercapai menjadi negara yang adil dan makmur diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita memahami bagaimana konsep dalam Muhammadiyah menjalankan agama, hingga betul-betul di dalam Muhammadiyah kita menjalankan agama berpedoman pada Al-Quran dan Hadis dengan sungguh-sungguh, dengan benar, hingga jauh daripada kesalahan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.